Kedengaran, Ki? Iya, Bu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan webinar budaya positif ini. Gimana kabarnya nih Bapak Ibu guru semua? Mudah-mudahan tetap sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat-sehat. Ya, yang paling penting bahagia ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Syam. Saat ini bertugas di salah satu sekolah swasta di Makassar, yaitu di SMKS Primatiara, mengajar mata pelajaran matematika dan sekarang ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 5. Jadi kegiatan webinar hari ini itu merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada kami para calon guru penggerak untuk bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan guru sekalian. Jadi ya seperti itu. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Oh ya, sekalian saya mau izin off kamera selama saya menjelaskan supaya jaringan yang saya punya stabil. Screen saya kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Iya, ya, Kelihatan. Pak Ali. Nah, di sini saya mau membacakan dulu tata tertib selama kegiatan hari ini. Yang pertama itu, bagi Bapak Ibu yang memungkinkan menyalakan kamera, silakan kameranya dinyalakan. Untuk mic-nya silakan dimatikan. Hadir seutuhnya, hargai waktu bersama. Jika memang ada yang poin-poin penting yang Bapak Ibu dapatkan, silakan dicatat. Maksimalkan chat. Saat ingin bertanya silakan klik raise hand, dan untuk gangguan teknis itu merupakan hal biasa dalam sesi daring. Oke, kalau begitu saya mulai ya Bapak Ibu. Ada 7 konsep kunci dalam modul budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama itu perubahan paradigma, kemudian disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Baik, saya mulai dari perubahan paradigma. Ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang diluruskan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori. Yang pertama itu, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, kita sedang mengontrol perilaku murid, tapi yang terjadi sebenarnya murid kita lah yang sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita, gurunya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Bu, kedengaran. Ya.
Uh, Saya lanjut yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan yang isinya negatif. Padahal ketika kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, maka murid tersebut akan menuju pada identitas gagal. Ilusi kontrol yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bisa juga berupa bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tapi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada guru untuk berusaha. Dan yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Tapi pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan akan terjadi hubungan permusuhan. Dan akan terjadi hubungan permusuhan. Itu merupakan ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Kita lanjut ke konsep kunci yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah makna kata disiplin? Jadi, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut ke konsep kunci yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya di sini mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan nilai-nilai yang mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang memang mereka telah yakini
Berbeda dengan motivasi yang pertama dan kedua yang tadi, yang merupakan motivasi eksternal, motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal yang berasal dari dalam diri, sehingga motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kita lanjut ke konsep kunci yang keempat, yaitu kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang pertama itu yang bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, terampil, diakui atas prestasi, didengarkan, dan memiliki harga diri. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan merupakan kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Kebutuhan dasar yang keempat, kesenangan, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Dan kebutuhan dasar yang terakhir atau yang kelima itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Jadi itu ya Bapak Ibu perbedaan dari kelima kebutuhan dasar. Kemudian ini ada contoh kasus kebutuhan dasar. Kasusnya itu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi, jika kita menghadapi situasi seperti kasus ini, yang harus kita lakukan pertama itu mencari tahu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu. Nah, untuk alasannya sendiri bisa jadi salah satu dari 5 kebutuhan dasar tidak diperoleh oleh Doni, makanya dia berbuat seperti itu. Jadi di sini Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar dia bisa mengetahui kira-kira kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, ketika Ibu Ambar bertanya kepada Doni dan apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, misalkan Doni menjawabnya karena saya lapar Bu, orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Berarti di sini Doni kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhinya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia ingin dia lapar jadi dia harus makan. Jadi ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau misalkan Doni menjawab bahwa alasannya itu mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi seperti itu. Tergantung kira-kira alasan dari Doni apa. Dan kalau misalkan jawaban Doni dalam kasus ini bahwa dia merasa hebat karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan, seperti itu. Dan bila jawabannya Doni
bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama setiap harinya, sehingga dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Dan apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng atau lagi menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi di sini sebenarnya tergantung dari alasan Doni seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira Doni kebutuhan apa yang sedang ingin dia penuhi, seperti itu. Nah, ini ada lagi satu kasus yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Aduh, harusnya bisa ya. Nah, jadi itu kasusnya Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Andi, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti kolom di sebelah kiri. Jadi di sini ada kasus Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan dibaca kasusnya ini. Kemudian kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo berdasarkan jawaban yang diberikannya. Di sini ada 4 jenis jawaban dari Bimo. Kira-kira masing-masing kebutuhan apa yang hendak dia penuhi. Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom chat ya. Jadi misalkan jawaban Bimo yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Tadi kan sudah ada 5 kebutuhan. Yang pertama tadi bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Silakan Bapak Ibu, ini jawabannya di kolom chat. Yang nomor 1 kira-kira kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira Bimo ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana dari kelima itu? Oke, dari Ibu Nur Kumalasari yang pertama itu kebutuhan kesenangan. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kepuasan. Yang keempat kebebasan. Oke, yang lain Bapak Ibu? Jadi ini ya jawabannya, yang pertama itu kebutuhan kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga itu penguasaan. Hebat, dia merasa hebat, berarti dia merasa berkuasa. Dia sudah hebat, bisa membuat gurunya mengejar dia, seperti itu. Terus yang keempat itu kebebasan. Di sini ada kata bosan, berarti memang dia ingin bebas. Dia ingin mencari tempat lain untuk ini mewarnai. Dia sudah bosan terus di dalam kelas, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi. Mana tadi?
Nah, kita lanjut lagi ke konsep kunci berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diamogoshen dengan pendekatan restitusi dan diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Posisi kontrol yang ini guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, sambil berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Dan apabila guru berada dalam posisi kontrol penghukum, maka dia akan menghasilkan murid yang memberontak, pendendam, bahkan menyalahkan orang lain. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, ketika murid dihadapkan dengan seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, dia akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan posisi kontrol sebagai penghukum ini akan memberikan dampak pada murid, yaitu murid akan mengulangi kesalahannya. Seperti itu. Dan motivasi yang timbul pada murid ketika berhadapan dengan guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, dia akan memiliki motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Ketika guru berada pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, dia akan berceramah sambil menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dia akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, hasil dari posisi kontrol ini, murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga bisa berbohong. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Berbeda dengan tadi posisi kontrol penghukum, murid tidak meletakkan guru dalam dunia berkualitasnya. Ketika murid dihadapkan dengan guru yang memiliki posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, dia akan berkata, maafkan saya. Dan dampak pada murid itu, murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Yang ini tadi posisi kontrol yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Motivasinya sama dengan yang penghukum, murid akan memiliki motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ketika guru berada pada posisi kontrol teman, dia akan berbuat atau dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia di sini akan membela muridnya ketika muridnya melakukan kesalahan. Dia akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi dia guru di sini akan membantu muridnya ketika muridnya mengalami masalah. Tapi di sini hasilnya murid akan ketergantungan, dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dalam dunia berkualitas. Nah, ketika murid dihadapkan pada guru dengan posisi kontrol teman, dia akan berkata, saya pikir bapak atau saya pikir ibu teman saya. Kemudian dampak pada murid itu, murid akan lemah, tidak mandiri, dan juga akan tergantung kepada gurunya. Ketika dia mengalami masalah, dia akan merasa tergantung jika gurunya tidak ada, seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Ketika guru berada pada posisi kontrol pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Dia akan berkata, ketika muridnya membuat masalah, dia akan berkata, apa peraturannya, konsekuensinya apa, seperti itu. Dan
Hasilnya itu dia akan menyesuaikan diri bila diawasi oleh gurunya. Kaitan dengan dunia berkualitas, di sini murid akan meletakkan gurunya dan juga peraturan itu di dunia berkualitas. Dan ketika murid dihadapkan dengan guru yang berada pada posisi kontrol pemantau, murid akan berkata, jika saya sudah melakukan itu, saya mendapatkan apa? Seperti itu. Dampaknya pada murid akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Dia akan mengharapkan untuk mendapatkan hadiah. Seperti itu. Kemudian, ya, jadi posisi kontrol pemantau ini, dia motivasinya murid akan mengharapkan imbalan. Dan posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi di sini guru akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ketika guru sudah bisa berada pada posisi manajer, berarti dia sudah bisa berada pada posisi teman maupun juga pemantau. Jadi di waktu-waktu tertentu guru bisa kembali kepada posisi teman maupun pemantau. Nah, guru yang berada pada posisi kontrol manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kira-kira apa alasannya murid melakukan kesalahan itu. Dia akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, dia akan mampu menguatkan karakter murid, karena murid di sini diajak untuk memikirkan kira-kira solusi yang tepat untuk memperbaiki masalah yang telah dia perbuat. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan ketika murid dihadapkan dengan guru yang berada pada posisi manajer, dia akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia di sini pikirannya bagaimana cara saya untuk memperbaiki keadaan. Di sini dampak pada murid akan bisa mengevaluasi diri dan dia akan tahu bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada beberapa pernyataan dan posisi kontrolnya. Yang pertama, ketika pernyataan yang keluar dari mulut seorang guru yang mengatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu, berarti di sini gurunya berada pada posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Ada kata kecewa, jadi dia membuat muridnya itu merasa bersalah. Pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, untuk pernyataan yang kedua ini, berarti guru ini berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Dia sudah menjudge siswanya bahwa kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau ayolah lakukan demi bapak. Nah, posisi kontrol yang ketiga ini merupakan posisi kontrol sebagai teman. Pernyataan yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti di sini guru berada pada posisi kontrol pemantau. Kalau untuk pemantau dia ditandai dengan ini, dia hadiah, berupa hadiah, stiker bintang, nilai yang tinggi, seperti itu. Pernyataan yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini merupakan posisi kontrol sebagai manajer, jadi dia memang menanyakan kepada muridnya, agar muridnya bisa mencari tahu kira-kira solusi dalam menyelesaikan masalahnya itu apa, seperti itu. Dan pernyataan yang keenam,
kamu selalu yang paling terakhir ya. Ini sama dengan yang tadi, posisi kontrol sebagai penghukum. Pokoknya dia tuh sudah menjudge muridnya dengan tidak baik, seperti itu. Kemudian lanjut keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kebanyakan kan kita selama ini melihat bahwa peraturan kelas. Mungkin terkadang mungkin beberapa guru belum pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini sebenarnya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi ketika dia merasa yakin untuk memiliki keyakinan, pasti dia akan lebih tergerak dibandingkan dengan dia hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, seperti itu. Seperti misalkan penggunaan helm, kalau ditanya kenapa memakai helm, beberapa orang akan mengatakan takut ditangkap sama polisi, seperti itu. Tapi tidak ada juga beberapa orang yang memang meyakini bahwa helm itu penting untuk keselamatan. Nah, seperti itu kira-kira perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas ada 4 poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi kan kebanyakan kita mendengar kata jangan buang sampah sembarangan. Kalau untuk keyakinan kelas dia itu tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak, tapi dia lebih ke menjaga kebersihan gitu, seperti itu. Tidak ada pernyataan-pernyataan negatif, dia berisi tentang pernyataan positif. Kemudian poin yang kedua yaitu keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak. Jadi untuk keyakinan kelas ini sekitar di bawah 10 poin, 10, karena diharapkan juga keyakinan kelas ini bisa diingat oleh murid kita, karena kalau terlalu banyak juga akan sulit diingat oleh murid. Nah, poin yang ketiga yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan kelas, kalau peraturan misalkan kan peraturan sekolah, berarti yang membuat ya sekolah, murid ya hanya menjalankan, dia tidak memiliki dia tidak berkontribusi dalam pembuatan peraturan sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas, di sini murid beserta guru membuat keyakinan kelas. Jadi memang di sini siswa yang mengeluarkan pendapatnya, kira-kira apa yang mereka yakini, mereka menginginkan kelas yang seperti apa. Kemudian poin yang keempat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu, jadi berdasarkan kondisi yang ada. Nah, lalu bagaimana prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas? Jadi di sini ada 6 prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi pertama, kita bisa mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang perlu disepakati. Nah, setelah mereka bercurah pendapat, mereka mencatat semua kita mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Di sini kalau saya biasanya pakai sticky notes. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dalam bentuk pernyataan positif. Jadi kalau misalkan masih ada siswa yang memasukkan kata-kata pernyataan negatif, di sini kita sudah bisa menyusun kembali dalam bentuk pernyataan positif. Nah, kemudian selanjutnya meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah mereka menuliskan semua curahan pendapat mereka, kita bisa tinjau kembali karena terkadang satu siswa memiliki pendapat yang sama. Jadi di sini kita bisa meninjau kembali dan menggolongkannya. Ya, semua murid kelas dipersilakan meninjau kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi jangan lupa setelah membuat keyakinan kelas, baik guru dan murid, sebaiknya menandatangani keyakinan kelas tersebut sebagai bentuk bahwa memang benar kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, langkah yang terakhir yaitu
keyakinan kelasnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Jadi supaya suatu waktu bisa mengingatkan kepada murid keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Mereka bisa lihat sewaktu-waktu. Nah, ini ada dokumentasi saya beberapa waktu yang lalu pada saat pembentukan keyakinan kelas. Gambar yang pertama itu saya lagi menjelaskan kepada murid saya langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi saya memberitahukan langkah-langkahnya seperti apa, menginfokan juga bahwa keyakinan kelas itu harusnya berisi tentang pernyataan positif. Ya, kemudian untuk gambar kedua itu saya lagi membagikan lembaran sticky notes untuk mereka, tempat mereka untuk mencurahkan pendapat mereka. Gambar yang ketiga itu murid saya mulai satu persatu maju ke depan untuk menempelkan apa yang menurut mereka, yang menurut mereka yakini. Untuk gambar keempat dan kelima itu saya lagi membaca curahan pendapat mereka. Gambar yang terakhir itu saya sudah menuliskan kalimat-kalimat mereka dan menggolongkannya menjadi beberapa poin-poin. Nah, ini ada testimoni siswa saya maupun teman-teman. Saya Sri Adelia Handayani, kelas 12, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disebut dengan RPL. Saya ingin mengutarakan pendapat saya tentang keyakinan kelas. Saya sangat senang dengan keyakinan kelas karena keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan juga murid, sehingga kami tidak terpaksa untuk menjalankannya. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi tanggapan dari murid saya, bagaimana perasaan dia setelah membuat keyakinan kelas. Konsep kunci yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini memiliki tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia sudah menjadi orang yang gagal. Nah, disinilah peran kita sebagai guru agar bisa mengubah murid kita dari identitas gagal bisa berubah menjadi identitas orang yang sukses kembali. Nah, inilah langkah pertama kita, yaitu menstabilkan identitas. Anak yang sedang mencari perhatian misalnya merupakan anak yang sedang mengalami kegagalan. Di sini dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau misalkan kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin dia bisa menjadi lebih proaktif, maka di sini kita harusnya meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga kita mengatakan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Di sini memang kita memiliki peran penting dalam menstabilkan identitas. Jangan sampai ketika murid melakukan kesalahan kita malah kamu memang seperti ini, begini. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan membawa anak yang dari identitas gagal bisa kembali menjadi identitas sukses. Nah, kemudian sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti
memiliki maksud atau tujuan tertentu. Untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan pada murid, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kita juga bisa mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas anak tersebut, kemudian kita bisa tanyakan, kira-kira alasannya apa? Kenapa bisa melakukan hal tersebut? Kemudian, jadi di sini kan segitiga restitusi di sini menyarankan guru bicara ke murid bahwa restitusi itu tidak menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik. Jadi di sini bukannya kita mengarahkan bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik, tapi di sini restitusi guru kita harus memahami alasannya apa. Kita harus paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal yang baik di waktu tertentu, seperti itu. Kalau misalkan kita menolak anak yang sedang berbuat salah, maka dia tidak akan berubah, malah dia akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Tapi jika kita bisa memahami kira-kira alasan melakukan hal itu apa, maka dia akan merasa dipahami. Jadi sini kita mencoba untuk memahami kira-kira alasannya murid itu apa. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi sebenarnya kita itu bisa termotivasi dari dalamnya, Bapak Ibu. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang langkah pertama tadi menstabilkan identitas, ketika sudah tercapai dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai yang dia yakini. Nah, di sini kita sudah bisa menanyakan keyakinan mereka dengan berkata, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kita juga bisa berkata, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi setelah menstabilkan identitasnya, sudah membuat dia dari identitas gagal menjadi identitas sukses, kemudian menanyakan alasan dia berbuat salah itu apa alasannya. Nah, kita bisa kembali lagi kepada mengingatkan kepada murid kita keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang belum dia penuhi, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh saya pada saat melakukan praktik segitiga restitusi. Ibu tahu tidak apa itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Tadi pagi ibu sampai sekolah jam berapa? Tadi pagi saya sampai jam 7.45. Jam 7.45. Kalau sekolah itu jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30, tapi ibunya datang jam 7.45. Berarti ibu datangnya tepat waktu atau telat? Telat. Kalau misalkan ibu datangnya telat, berarti ibu sudah melakukan hal yang baik atau tidak? Tidak baik ya. Oke. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, di sini ibu akan membantu kamu untuk mencari solusi terhadap masalah kamu karena dalam rapat sekolah. Ibu tahu kamu pasti punya alasan sehingga kamu datang. Jadi kamu kerja, tapi kamu lanjut naik angkot
jawabnya dia masih iya. Waktu itu masih ingat dengan keinginan kita. Masih ingat ya. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kamu bisa disiplin dan tepat waktu? Alhamdulillah kamu masih ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu? Saya akan berusaha tidur lebih awal dan makan malam. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Mulai besok ya. Jadi mulai besok Inul akan berusaha untuk dapat datang ke sekolah. Jadi Inul tidak terlambat lagi. Oke. Terima kasih karena Inul sudah bicara, sudah mau cerita dengan ibu. Sekarang Inul sudah boleh balik ke kelas. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Cita, kelas 12 jurusan kecantikan. Saya sangat senang bisa melakukan praktik segitiga restitusi bersama guru saya, Ibu Sakinah. Di sini saya diajarkan mencari solusi dalam permasalahan saya sendiri. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi salah satu video dari praktek segitiga restitusi saya, dan juga ada testimoni dari siswa saya saat melakukan praktik segitiga restitusi. Jadi cukup sekian, terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Bisa juga kalau misalkan ada pertanyaan, bisa juga lewat kolom chat. Kalau misalkan untuk ininya nggak bisa, bisa melalui kolom chat. Tidak ada ya Bapak Ibu yang mau bertanya? Kali kalau saya sudah jelas Bu, materinya menarik. Oke. Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri kegiatan hari ini, webinar budaya positif. Apa ada yang bisa menyalakan kamera untuk foto bersama? Pak Irma ada. Kak Sari. Oke. Halo, Prof. Oke, saya ini ya, saya foto ya.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru semua atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.